Oke, kamera roll and action. Lu nggak ngomong, Be? Nanti baru om gitu bisa new people. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Halo teman ngulik, sekarang kita lagi ada di segmen ngupi, ngulik kopi sama seorang yang katanya pernah jadi juara 3. Harusnya dia juara 1, kalau orang lain nggak juara 1. Siapa dia? Mana dia? Halo. Kok mati lampunya? Yon anjing. Kegeser. Halo. Teman-teman, nih Soib, jagoan bikin kopi enak. Ingat ya, harusnya di juara 1. Kalau orang lain bukan. Juara 1. Saya juara 1. Terus saya jadi juara 3. Tapi dia jagoan bikin kopi, dia juara 3. Nah, saya mau nanya sama, orang kenal siapa Bang? Nama saya Abednego Maretau Bolon. Is. Saya asal dari Sumatera Utara. Panggil? Jadi panggilnya Abed. 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 Abang Abed. Abang Nah, Abed. temen ngulik, kita mau coba minta Bang Abed untuk bikin kopi yang enak tapi yang sederhana, gitu ya Bang? Iya, bisa. Kan kalau Bang Abed juara 3 nih, pasti dia, luar biasa. Cuma gini, kan kebanyakan dari kita, saya juga ngopi, teman-teman ada juga yang ngopinya di rumah. Bikinnya seperti apa sih biar enak? Alatnya seperti apa sih yang sederhana yang bisa ditemuin di rumah? Kan gitu ya? Iya, nah benar. sekarang kita mulai, bagaimana caranya bikin kopi yang enak versinya Bang Abed. Oke. Hari ini Lanjut Bang. saya ingin menjelaskan untuk bikin kopi enak ya. Menurut saya Om, kopi nggak ada yang nggak enak Om. Oh gitu? Iya, karena kenapa Om? Baik lagi sama kakak. Tua banget gue panggil lo. Oh, Anjay. abang. Jadi Bang, Biasa. Bang Ari nih, kopi itu nggak ada yang nggak enak. Karena kenapa? Kita balik lagi sama karakter biji kopi. Nah, kalau untuk mendalami jauh lagi ke situ, itu perlu waktu proses. Nah, ini saya ngasih tips untuk bagi home brewing yang mau bikin kopi di rumah dengan alat terbatas. Kalau di sini kan udah alat-alatnya benar-benar standar kopi shop nih. Di rumah tuh ada alat-alat yang murah kayak namanya ini kettle leher angsa. Ini bisa harganya ini lumayan sih, ini di angka 2 juta Om kalau ini. Pakai kettle biasa lah ya. Ada yang harganya 100.000, ada. 150.000 ada. Nah, Tapi bentar. gimana Om? Bro, home brewing itu mungkin buat temen-temen yang lain nggak ngerti maksudnya home brewing itu gini. apa. Sebelumnya sorry banget. Saya pakai hari ini cuma pakai satu kamera nih. Kenapa? Karena nih abang kita jarang di tempat. Begitu ada di tempat saya langsung sikat. Ya, oke. Ya, lanjut Bang. Jadi gini, ada home brewing sama barista. Ini menurut pengetahuan saya Om ya. Kalau barista itu yang benar-benar kerja di coffee shop, yang benar-benar di belakang bar nih kayak gini nih barista. Kalau home brewing itu yang membuat kopinya di rumah dengan ya alat, mungkin alatnya juga ada yang mahal, cuman dia lebih membuat kopinya di rumah gitu. Oke, teman ngulik, sekarang kita minta Bang Abed untuk bikin satu metode yang sederhana. Apa Bang? V60 atau V60. Oh oke, keren. Saya balik dulu ke sana. Oke, mari. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat V60. Cara membuat V60 yang simple dan bisa di orang-orang yang ingin buat di rumah bisa melakukannya juga ini. Nah, satu yang harus kita punya adalah kettle. Kettle ini adalah untuk menuangkan air kepada V60 ini. Dan ini kan kettle standar coffee shop nih, Brewista mereknya gitu kan. Ini kisaran harganya lumayan, ada harga yang murah, itu di toko online harganya 100.000 sampai 150.000. Nah, sekarang yang kedua kita harus butuhin V60-nya ini, dripper V60, ini decanter atau servernya untuk menampungi air setelah melalui penyaringan, dan grinder. Grinder yang saya pakai ini standar coffee shop, tetapi ada yang murah.
juga sama di toko online atau di toko-toko rumah tangga itu ada yang harganya 100.000 sampai 200.000 yang model menggilingnya begini. Nah, oke, sekarang saya akan mulai nimbang biji kopinya. Kopi yang saya pakai 15 gram. Sebelum saya timbang biji kopi, saya akan nge-flash grinder ini. Apa fungsinya nge-flash itu? Untuk menghilangkan rasa-rasa yang bekas tadi. Biji kopinya kan beda-beda nih. Saya pakai ini untuk nge-flash biar rasanya campur sama yang lain. Oke, saya akan timbang biji kopi 15 gram. Saya timbang 15 gram. Saya masukkan biji kopinya ke grinder. Kalau yang elektrik tinggal pencet tombol. Kalau yang manual itu yang buat saya bilang yang harganya agak murah diputar. Agak olahraga dikit. Nah, setelah itu kita harus butuhkan adalah paper filter atau kertas untuk penyaringan biji kopi. Ya kan, yang sudah digiling. Ini harganya murah, nggak sampai ratusan ribu. Nah, cara melipatnya ini dia berbentuk seperti ini. Kita lipat mau ke kanan ke kiri sama aja. Kita buka ini dua, kita buka begini, kita lebarkan, baru kita masukkan agar sama dengan posisi V60 ini. Nah, kedua kita buka setelah di grinder, usahakan kopi ini harus diaduk dulu, dikocok agar taste dan aromanya itu keluar. Oke? Nah, setelah saat kita membuat V60, suhu itu harus diperhatikan. Suhu yang normal itu 80 sampai 90 derajat. Nah, setelah itu, Bang, kalau misalkan nggak tahu, Bang, kan di rumah nggak ada termometer. nah, kalau di rumah nggak ada nih tekniknya, main feeling aja. Nah, kan kalau kita saat ngerebus air, pakai air matang ya, pakai air matang kita rebus lagi. Ada namanya mendidih rata dan mendidihnya sekaligus langsung keluar busa itu kan. Nah, saat mendidihnya masih kecil-kecil atau busanya baru kecil-kecil tuh, itu diperkirakan kurang lebih suhunya 90 sampai 95. Jadi untuk yang nggak punya ketel seperti ini atau untuk alat pemanasnya bisa pakai kompor gas di rumah. Tinggal cekrek, kita lihat. Tunggu sampai 1-2 menit. 2 menit lah tungguin, 2 menit. 2 menit udah ditungguin. Mantap. Suhunya. Oke, sekarang kita harus nge-flash. Kita flash dulu untuk menghilangkan rasa-rasa kertas atau bakteri-bakteri yang ada dalam kertas ini. Setelah itu kita kocok, airnya jangan dipakai, dibuang setelah buat. Nah, setelah itu kita tuangkan biji kopinya yang sudah digiling. Teman-teman bisa lihat yang udah digiling. Nah, sesudah itu kita ratakan dulu. Ini kita ratakan dulu agar rata. Setelah itu rata, baru kalau orang kopi bilang puring, tapi kalau bahasa Indonesianya penuangan. Nah, bahasa Indonesia itu penuangan. Bahasa Indonesia itu penuangan. Kita mulai ya, penuangan pertama. Ini namanya blooming. Blooming itu pelepasan zat karbondioksida atau gas di dalam kopi. Itu saya pakai 30 gram. 30 gram. Karena kelipatan dari 15 gram itu 30, berarti saya pakai 30. Oke, setelah 30 gram, saya tunggu 30 detik. Kenapa 30 detik? Untuk melepaskan gas-gas yang ada dalam kopi. Jadi 30 detik kita tungguin. Berarti tadi gram air yang dituangkan adalah 30 gram. Menunggu untuk pelepasan gas itu 30 detik. Nah, oke teman-teman. Untuk masalah suhu yang tadi jangan khawatir ya. Bisa dipakai di rumah dan pakai kompor gas tinggal cekrek, tunggu aja sampai 1-2 menit dan mendidih. Tapi airnya kompornya jangan gede-gede banget, dikecilin sambil mendidih kecil-kecil. Itu kurang lebih suhunya 90 sampai 95. Oke, kita akan mulai namanya pouring atau penuangan pertama. Penuangan pertama saya pakai 75. Nah, untuk penuangannya titik airnya itu searah jarum jam. Teknik itu searah jarum jam. Bisa juga ini untuk improvisasi, kita taruh diem di tengah gini dan bisa menyambung juga rasa. Nah, kita putar lagi.
pooling pertama. Pooling pertama kita tunggu untuk biar airnya agak turun sedikit. Turun dikit baru kita penuangkan lagi. Yang kedua 75 juga. Searah jarum jam ya teman-teman. 75 apa bang maksudnya bang? 75 gram. 75 gram. Nah, 75 gram, 75 gram. Terakhir kita pakai 75 gram juga. Jadi totalnya 225. Kenapa bisa 225? Karena dari berat kopi yang kita pakai 15 gram itu dikalikan 15. Berarti 15 dikali 15 hasilnya 225. Oke? Kita pakai lagi. Nah, total air atau kuantiti yang saya pakai, yang saya berhentikan nanti di akhir di 225 gram. Mili, maaf. Nah, udah 25. Oke, kita tunggu untuk agak surut sedikit airnya. Nah, jangan tunggu sampai kering banget karena itu biasanya di akhir-akhir ampasnya. Kita taruh. Baru setelah beres, kita aduk dulu agar ekstraksinya yang tadi kita sudah ekstraksi itu merata. Oke? Mana nih Om Arya? Om? Bang Ari? Ini dia. Nyobain kopi mesti datang. Udah beres nih Bang Ari nih. Nih coba. Keren. V60 keren. Oke. Ini hasil juara 3. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ya apa rasanya yang keluar. Oke. Di sini saya rasakan ada sedikit berry juga, ya. sama kulit jeruk. Kulit jeruk? Pahit-pahit kulit jeruk. Om. Agak tebel rasa kopinya. Agak tebal, masih. body itu body. Body Nah. kalau di sebelah. Ini katanya kalau makin suhu makin turun. Suhu makin turun itu enggak, misal green size makin halus. Green size kita makin halus, suhu kita misalnya pakai agak tinggi, ini rasa bodinya pasti kencang. Karena ekstraksinya sangat. Jadi kalau mau ngeluarin fruity, coba main di green size atau ukuran kopinya yang kita giling lebih kasar. kasar dikit. Dan suhunya dibuat 80 atau 88. Gitu. Keren. Oke, Om. Nah, apalagi, Bang? saya mau ngasih tahu sedikit Oke. untuk teman-teman nanti yang udah mau mulai coba nih di rumah, Om. Misalnya saat minum kopi ini, pahit, nggak ada rasa jeruk atau apa, nah itu sensorinya harus dilatih Om. Oh iya benar. Ya. Dan pahitnya kopi itu adalah manisnya kopi. Jadi selalu ingat pahit kopi itu berarti manisnya kopi karena dari biji kopi ini berry di roasting, dimasak, dia gulanya dibuat karamel. Kan karamel dibuat gosong banget jadinya pahit. Filosofi kopi itu. Kopi. Oke. Hidup pahit dulu, terima dulu, jalanin, semangat akan manis akhirnya. Tos dulu Om. Thank you Muhammad. Siap Om. Hari ini kita di segmen Nguping Ngulik Kopi, kita ngomongin masalah V60. Next, kita ngomongin metode yang lain dan tutorial bikin kopi yang lain yang keren dan yang enak. Siap. Oke, thank you Muhammad. Thank you. See you ya. Dadah, see you. Thank you.